Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Alqamah, orang yang sempat akan dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik. Beliau menceritakan, dahulu di masa Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah ini sangat tekun beribadah dan senang bersedekah. Suatu ketika Alqamah mengalami sakit yang sangat parah. Lalu istrinya mengirim seorang utusan untuk menghadap Rasulullah, yang tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sedang sakit parah dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasul kemudian menyuruh Bilal, Ali, Salman dan Ammar, pergilah kalian ke rumah Alqamah, lihatlah bagaimana keadaannya. Kemudian mereka berangkat menuju rumah Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, benar saja saat itu Alqamah sedang sekarat. Maka kemudian mereka mengajari Alqamah mengucapkan kalimat tauhid. Akan tetapi lisan Alqamah kelu, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Maka ketika para sahabat meyakini bahwa Alqamah akan binasa, mereka mengutus Bilal agar kembali kepada Rasulullah untuk mengabarkan keadaan Alqamah. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah Alqamah masih memiliki kedua orang tua? Disampaikan bahwa bapaknya sudah meninggal, namun masih memiliki ibu yang sudah sangat tua. Kemudian Rasul bersabda, wahai Bilal, pergilah ke rumah ibunya Alqamah, sampaikan salam dariku, dan katakan, jika engkau masih mampu, temuilah Rasulullah. Namun jika tidak, diamlah. Rasulullah akan datang menemuimu. Segera Bilal bergegas pergi ke rumah ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, biarlah aku yang menghadap Rasul, karena aku yang lebih berhak menemuinya. Yang dengan bantuan tongkatnya, Ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai Ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, Allah akan menurunkan wahyu kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin salat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Saking banyaknya sedekah sampai tidak diketahui besar dan banyaknya. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sungguh saya marah kepadanya. Kenapa begitu? Sambung Rasul, aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya, mentaati istrinya dalam segala hal dan durhaka kepadaku. Rasul bersabda, berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridlai dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, syalat, puasa, dan sedekah, Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Sabda Rasulullah panjang lebar. Kemudian tiba-tiba ibunda Alqamah mengangkat kedua tangannya seraya berkata, wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridlai anakku Alqamah. Ikrar sang ibunda. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh ibunda Alqamah, Nabi kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensyalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia
adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu.